Petugas Satpol PP menyisir 9 lokasi sejumlah kos-kosan, penginapan dan tempat hiburan malam yang berada di kawasan Padang Selatan, Kota Padang. Satu persatu kamar indekos dan penginapan yang dicurigai sering membawa pasangan di luar nikah digeledah petugas. Alhasil, 26 remaja yang terdiri dari 9 perempuan dan 17 laki-laki terjaring razia. Semuanya mau laki-laki perempuan bawa. Ada bar. Selain itu, petugas juga mengamankan belasan wanita penghibur dan 3 kardus minuman keras dari sejumlah tempat hiburan malam. Pada seluruh pelaku usaha kembali untuk ikuti aturan perda yang ada di Kota Padang dan juga kepada pengunjung tetap ikuti norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga produk-produk budi yang kami temui di tempat objek wisata maupun tempat umum agar tidak lagi keluar di atas jam dini hari. Razia ini digelar berdasarkan banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas maksiat yang kerap digelar di lokasi tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah. Guyuran itu sejumlah 55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI, 25 triliun di PTN, dan 10 triliun rupiah di BSI. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu sendiri dananya akan kita kirim. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Berkenaan dengan Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, acara 1. Ia mengaku honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Adapun berdasar peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang menteri keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi reshuffle Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani. Jokowi mengklaim Purbaya memiliki mahzat yang berbeda dengan Sri Mulyani. Jokowi yakin Purbaya akan mampu membuat pasar merespon positif dan saham akan kembali rebound. Presiden ke-7 juga meminta masyarakat memberikan waktu pada Purbaya Yudi Sadewa untuk bekerja. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita
kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu. Presiden Prabowo baru-baru ini mengganti jajaran menterinya. Meski sejumlah menteri baru telah dilantik, namun kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong. Presiden Prabowo Subianto pun buka suara atas sosok yang akan mengisi dua posisi di jajaran kabinetnya ini. Ya nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Saat ini, posisi Syafri Samsudin menjabat sebagai AD Interim Menko Polhukam. Selama menjabat, Syafri tetap menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan RI. Sementara posisi Menpora masih kosong. Wamenpora sekaligus tokoh legenda bulu tangkis Taufik Hidayat sementara mewakili Kemenpora di sejumlah acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Di samping Jokowi. Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanun Pade? Jalannya boleh enggak boleh? Red kan pasti. Biar Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Seorang asisten rumah tangga terluka di paha dan lengannya akibat digigit anjing majikannya di Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan itu. Diduga dalam kondisi stres, anjing itu tiba-tiba menyerang. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang bersama tim BPBD yang berjumlah 3 personil segera datang ke lokasi untuk mengamankan anjing tersebut. Upaya penangkapan sempat terkendala hingga petugas terpaksa menggunakan sejumlah alat. Setelah pemeriksaan, anjing itu dipastikan tidak menyebarkan rabies. Terus mungkin dia birahi juga, dan di sini korbannya itu ART di sini. Karena mungkin dia tidak merasa mengganggu, cuman dia mungkin keadaan stres bisa saja. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, sementara anjing peliharaan tersebut diamankan pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.